Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya 3. Bang, aku salah. Selanjutnya, kita akan share sebagian maksudnya. Jadi setelah mengisi asesmen diagnostik tadi, adik-adik kan tahu kita akan belajar apa pada hari ini, tahu dan sudah ada yang tahu kita tahu tokoh-tokoh sufi. Ada yang tahu tokoh-tokoh sufi? Ini akan saya menyampaikan dan pembelajaran kepada hari ini yaitu melalui metode itu juga sudah bisa dikumpulkan dalam ini ada rangka tahu menurut tokoh itu Imam Bidang apa tadi Rabi'ah al-Adawiyah, Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan benar. Jadi kalian tadi sudah dibagikan kode QR itu untuk mengakses media pembelajaran kita yaitu media augmented reality yang menggabungkan versi secara virtual dan secara nyata. Versi iman, di mana itu keyakinan kita kepada Allah, hubungan yang beriman dan kaitan dengan tasawuf. Di mana iman ini menjadi dasar untuk mengawali perjalanan jalan spiritual seorang sufi. Lalu ada Islam dan tasawuf. Semua ini mencakup syariat dan tarekat, yaitu pelaksanaan aturan lahir dan latihan batin. Makanya pada materi tasawuf ini, mana kita masuk dalam dimensi batin pada praktek iman Islam ini di dalam tasawuf. Lalu selanjutnya ihsan dan tasawuf. Itu ihsan mencakup hakikat dan makrifat. Itu tingkat tertingginya yang mencakup hati, mencakup jiwa seseorang di perjalanan spiritualnya. Kaitannya dengan materi tasawuf ini, di mana tujuan akhir dari tasawuf itu sendiri. Tanya apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah ilmu yang memulai dari ilmu yang beriman menyucikan jiwa. Yang akan membangun zahir dan batin untuk memperoleh bagian yang baik. Jadi kalau kita bicara tentang tasawuf, jadi kita bahas tentang penyucian jiwa. Kita sampai kita akan mempelajari apa tokoh sufi, yaitu Muhammad Al-Ghazali, Rabi'ah al-Adawiyah, Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedikit berdasar dari keempat tokoh sufi ini. Dan selanjutnya kegiatan kita pada hari ini yaitu mencari informasi dari berbagai sumber literatur yang kredibel tentang isi ajaran tasawuf keempat tokoh sufi tadi. Dan meresum apa yang telah kalian baca itu di buku kalian masing-masing. Nah, jadi dalam masing-masing dapat ambil referensi dari sumber-sumber. Nah, contoh sumber yang kalian tidak boleh ambil seperti ini. Contoh yang kalian boleh ambil itu yang sebelah ini. Paham? Nah, jadi setiap kalian meresum nanti, misalnya ini ajaran Abdul Qadir Al-Jailani. Kalian rangkum atau kedua paragraf, itu jangan terlalu sedikit ya. Setengah halaman lah. Kalian rangkum, terus di akhirnya kalian sertakan sumber kalian baca dari mana di ajaran tersebut. Paham? Jadi cuma 4 tokoh sekian tadi ya. Siapa tadi? Tokoh tadi. Ya, ada ya. Tokoh yang Al-Jailani. Jadi kan yang ya, Imam Bidang Al-Ghazali, Rabi'ah al-Adawiyah, Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Paham? Oke, kalau ada yang mungkin belum mengerti bisa tanyakan aku dan saya minta kerjakan sekarang sampai 15 menit sebelum jam pelajaran ini selesai. Maaf ya.
semuanya. Jadi dulu harusnya belajar kembali. Saya minta membacakan tulisannya. Yang pertama, Rehan, silahkan. Ya, bisa membacakan hasil responnya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan rangkuman saya terkait inti ajaran dari pertama yakni Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi merupakan tokoh sufi atau salaf tasawuf yang mewakilkan antara lahiriah, yakni fikih, dan batiniah, yakni tasawuf. Beliau dengan tegas menentang para sufi yang mengabaikan lahiriah dan yang mengutamakan lahiriah tanpa memperhatikan batiniahnya. Imam Junaid Al-Baghdadi menegaskan kewajiban berpegang pada syariat, ikhtiar, upaya manusiawi, ibadah, dan amal lahiriah tanpa meninggalkan pemahaman batiniah dalam tentang amalan-amalan tersebut. Baik, kita lanjut ke tokoh kedua yang Rabi'ah Al-Adawiyah, yakni seorang sufi yang selalu menangisi dan beristighfar, bukan karena dosa, tapi karena ketidaksempurnaan ibadahnya, bahkan hingga tempat sujudnya penuh dengan genangan air. Beliau menganggapnya penuh kekurangan baik secara lahiriah formal maupun batin spiritual, karena masih tercampur niat-niat yang kurang tulus dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Ucapan populer dari Rabi'ah Al-Adawiyah yakni istighfar yang tadi bilang istighfar, yang berarti istighfar kita masih perlu istighfar lainnya. Nah, masih perlu dimintakan ampunan kembali. Beliau pun zuhud, sering menolak pemberian karena tidak bergejala pada dunia. Beliau mengajarkan tentang kesadaran akan kurangnya ibadah dan banyaknya dosa. Sekian rangkuman dari saya. Kalau tidak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Sudarmita dari kelas 10 akan membacakan hasil resmen saya. Yang pertama yaitu menurut Al-Ghazali. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf itu bukan semata kesalahan lahiriah, yaitu tauhid tembok, bertokar, menunjukkan mata tauhid maupun memotong celana dari atas mata kaki. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah istiqomah bersama Allah, baik secara lahir maupun batin, menuntut kebulatan hati dan kesatuan perbuatan yang sesuai dengan garis agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai mata makhluk kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah memperhatikan hasilnya semuanya tadi di depan. Dan sebelum kita pembelajaran hari ini, ada kuis seperti biasa. Kesimpulan pada hari ini, kesimpulan belajar hari ini kita belajar tentang tasawuf yang merupakan cabang ilmu agama Islam
yang berfokus pada pendidikan jiwa, perbaikan akhlak, juga beribadah diri kepada Allah. Terus kita juga udah belajar empat tokoh sufi, ada Imam Junaidi Al-Baghdadi, ada Rabi'ah Al-Adawiyah, Rasul Al-Ghazali, sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar tentang tasawuf, kemudian tasawuf, dan empat tokoh-tokoh sufi, dan kalian sudah diberikan tugas untuk merespon ajaran tokoh sufi.